tentang peran ekstrakurikuler pramuka dalam penilaian sikap dan keterampilan. Untuk jalannya acara ini, saya akan menyerahkan moderator kepada Pak Asrul. Kepada Pak Asrul, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pagi hari ini kita akan mendapat materi dari Bu Meta Diana, SPD, dari SMP Negeri 1 Sianta, Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, materinya peran ekstrakurikuler pramuka dalam penilaian sikap dan keterampilan. Jadi materi ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua, karena pramuka di sekolah kita masing-masing memiliki pramuka. Jadi mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapat materi yang clear, materi yang bermanfaat, sehingga menambah wawasan pengetahuan kita terkait mengenai pramuka. Oke, sebelum kita masuk kita serahkan kepada pemateri presenternya, Bu Meta. Jadi mohon nanti di host untuk mengontrol supaya nanti Bu Meta bisa fokus menjelaskan dan juga tidak ada gangguan-gangguan. Oke, kepada Bu Meta Diana disilahkan dengan hormat. Silakan Bu. Terima kasih pada Pak Asrullah. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ibu Sastana sebagai host dan Pak Asrul sebagai moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sesi pertama berbagi di sini. Yang pertama saya di sini bukan berarti saya saya hebat, tapi tujuan saya hanya ingin berbagi di sini. Baiklah, kita langsung saja ke materinya, peran ekstrakurikuler pramuka dalam penilaian sikap dan keterampilan. Kenapa saya ambil judulnya seperti ini? Karena pada kurikulum 2013 itu peran ekstrakurikuler pramuka itu wajib. Yang pertama itu kenapa dia jadi wajib gitu? Pertama dulu kita harus tahu dulu fungsi kegiatan pramuka itu, di mana mengacu Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. Lampiran 3 dijelaskan bahwa fungsi kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu adalah kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Apa itu fungsi pengembangan? Di mana fungsi pengembangan itu untuk mendukung personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk membentuk karakter dan pelatihan kepemimpinan, di mana kita tahu bahasanya pramuka itu setiap siswa itu dituntut untuk bisa memimpin, paling tidak dalam kelompok kecil. Yang kedua, fungsi sosial. Apa itu fungsi sosial? Untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Kita lihat belakangan ini nilai sosial untuk peserta didik itu sangat menurun. Mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang membuat interaksi sosial dari peserta didik itu menurun, karena dia sudah terfokus dengan gadget, misalnya
sehingga untuk sosialnya kurang, dia asik aja dengan dunianya sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi rekreatif, di mana fungsi rekreatif itu untuk menciptakan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Kita tahu bahwasanya ekstrakurikuler pramuka itu sangat ceria, sangat rekreatif, menumbuhkan sikap kreatif anak, sikap atau ajang untuk anak bisa mengeksplor kemampuan mereka yang mungkin di wadah atau wahana-wahana lain atau wadah yang lain mereka kurang bisa untuk mengeksplor. Sementara di pramuka mereka bebas, dikasih wadah, dikasih tempat, dikasih waktu untuk mereka mengeksplor apa nih kemampuan mereka. Kemudian yang terakhir, fungsi persiapan karir. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Kemudian dasar hukum yang melandasinya, yang pertama tadi Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum lampiran 3 pedoman kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian yang ketiga Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian ini secara konseptual dan programatik, di mana antara kurikulum 2013 dan gerakan pramuka itu dia mempunyai tujuan yang sama. Itu diperhatikan itu pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Kemudian gerakan pramuka itu sebenarnya titik awalnya itu berada pada gugus depan. Jika tidak ada gugus depan, maka gerakan pramuka itu tidak berarti apa-apa. Karena asal mula dari pramuka itu gugus depan. Gugus depan itu di mana? Ya kita-kita yang di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA ataupun SMK. Kemudian tujuan gerakan pramuka membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kesepakatan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Sementara ini tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pramuka itu saling berkesinambungan antara satu dan yang lainnya. Kemudian apa hubungannya? Hubungannya apabila setiap anggota pramuka menjalankan dan menerapkan dalam setiap gerakan pramuka dan tingkah lakunya, yaitu kode etik gerakan pramuka, Trisatya dan Dasa Dharma, maka untuk penilaian sikap dan keterampilan akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan tujuan dari pendidikan nasional juga akan tercapai. Kemudian ini
sekarang pertanyaannya, berkah atau bencanakah ekstrakurikuler pramuka itu sebagai ekstrakurikuler wajib? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini saya ingin mendengar atau gimana tanggapan dari Bapak Ibu guru hebat di sini. Menurut Bapak Ibu semua, apakah ekstrakurikuler pramuka ini sebagai ekstrakurikuler wajib itu apakah dia berkah atau bencana? Karena setiap individu itu memandangnya berbeda-beda. Mungkin itu aja yang saya paparkan, Pak Asrul. Saya kembalikan ke Pak Asrul jika ada atau kita mendengarkan tanggapan dari Bapak Ibu guru hebat di sini semua. Serbutu 22 Halo Pak Asrul. di Serbutu kan ada pelajaran apa bisa 6 orang 8 lah. Nih, 8 orang. Cari, siapa yang mau besok? Udah berapa? Bisa juga ya? Belum bisa juga. Iya, Bu. Pak Asrul, Bu Meta. Baik. Pak Asrul lagi. Oh, udah selesai, Bu ya? Nah, disilakan Pak Asrul. Bapak, saya maksudnya pengen dengar tanggapan dari Bapak Ibu guru hebat ini, apakah ekstrakurikuler pramuka ini sebagai ekskul wajib itu apakah berkah atau bencana menurut Bapak Ibu semua di sini? Karena setiap individu itu berbeda-beda cara pandangnya gitu. Oke, Bu. Bu Met. Bu. Lagi di sekolah, rame, Bu. Saya juga lagi di sekolah. Halo? Bu Meta. Iya Pak, kita lanjut ke sesi tanya jawab atau tanggapan dari Bapak Ibu. Ini gimana ini, Bu? Pertanyaan dulu atau mau dilanjutkan materinya, Bu? Sudah materi sudah Pak. Bapak membimbing mungkin guru-guru ada yang mau bertanya guru-guru atau ada yang menanggapi. Oh, iya. Ya, Bapak Ibu yang masih menyimak, mohon kalau ada pertanyaan terkait materi yang dibawakan Bu Meta terkait pramuka dalam kaitannya mengenai skill dan skill peserta didik. Jadi silakan bagi yang mau bertanya. Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Bu. Masuk Bu Tia. Begini Pak, kan pramuka sekarang sudah jadi jamu wajib ya di setiap sekolah untuk K13 ini. Jadi saya mau tanya dengan pemateri, Bu, bagaimana menyiasati kan tidak setiap guru itu ada kemampuan untuk mengajarkan mengenai pramuka, sementara pramuka sendiri sudah jadi jam wajib untuk kelas 7, 8 di sekolah kami, sementara guru yang mempunyai skill mengenai pramuka itu sangat sedikit sekali. Nah, bagaimana kiatnya Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih Pak. Oke, silakan Bu Meta. Jadi ada pertanyaan dari Bu Tia. Kan sekarang pramuka sudah wajib di beberapa sekolah, bukan seluruh sekolah lah. Sekarang jadi ketika diwajibkan ini ada problem, Bu. Beberapa guru ternyata belum mempunyai skill untuk mengajarkan pramuka itu sendiri ke anak-anak. Kira-kira bagaimana Pak solusinya? Baik, terima kasih silakan, Bu. ya. Mungkin itu ya, terima kasih Pak Asrul.
Baik Bu Tia, mungkin itu permasalahannya bukan hanya permasalahan di sekolah Ibu saja. Mungkin eh, banyak sekolah yang Kurang mengalami jelas, Bu Meta. permasalahan Jelas. yang sama. Gitu. Sebenarnya untuk Ini ekstrakurikuler apanya? pramuka itu kita tidak mesti kurang jelas ya Pak. Sekarang gimana? Lanjut. Eh, Permasalahan yang Ibu Tia alami tidak hanya di sekolah Ibu Tia saja, di sekolah yang lain juga mengalami permasalahan yang sama karena kurangnya tenaga dalam memberikan atau kurangnya skill dalam menyampaikan atau mengembangkan ekstrakurikuler pramuka itu. Sebenarnya gini, ekstrakurikuler pramuka itu tidak berat loh Ibu gitu. Ya itu mudah asalkan segala sesuatu itu asalkan kita mau gitu. Yang pertama itu dalam mengembangkan ekstrakurikuler pramuka itu kita mesti punya acuan itu yang pertama itu SKU Bapak Ibu. SKU itu setiap peserta didik itu wajib memiliki SKU, di mana isi SKU itu yang tidak mempunyai skill dalam bidang kepramukaan juga bisa dalam membimbing gitu. Jadi setiap materi atau setiap pertemuan yang sudah dirancangkan oleh sekolah untuk kegiatan Aduh. Mungkin bisa di ini Bu Meta, mungkin speakernya atau di apanya gitu, mic-nya Bu, jadi nggak kedengaran ini Bu, nggak jelas. Nanti temannya juga kecakapan kecil nanti itu suaranya Bu. juga semua tahu dari SKU. Di MAU itu tidak berat sebenarnya. Saya yakin dan percaya. Oh, sekarang dengar nggak Pak? Halo Bapak? Halo Bapak? Pak Asrul? Pak Asrul? Halo? Dengar Ibu. Halo Pak Asrul? Nenek dengar Bu. Halo? Iya kedengaran Bu. Dengar? Bapak Ibu dengar? Nenek dengar. Jadi kalau menurut saya siapapun gurunya bisa dalam merancang atau membuat kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu menyenangkan gitu. Karena kita tidak boleh lari dari materi SKU itu. SKU itu sebenarnya yang pertama sekali itu SKU untuk yang di Penggalang gitu. Untuk yang di Penggalang, kalau boleh tahu Ibu Tia di mana ya Ibu Tia? Saya di SMP 2 Karimun, Bu. Oh iya, Di berarti Kabupaten kalau Karimun. Iya, berarti kalau untuk SMP itu tingkat Penggalang ya Ibu? Iya, Bu. Halo Ibu, berarti tingkat Iya, Bu. Penggalang gitu. Kalau misal untuk tingkat Penggalang itu SKU-nya mungkin yang pertama yang nomor 1 sampai nomor 5 itu dia tentang agama Ibu, iman dan takwa gitu, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kita tidak harus punya skill pramuka yang hebat gitu, asalkan kita mau gitu. Kemudian juga di dalam SKU itu saya lupa nomor berapa gitu, ada juga tentang arti lambang Garuda, dan setiap anggota pramuka harus tahu setiap makna lambang Garuda. Sementara itu kan juga di dalam pelajaran PKN juga sudah diajarkan gitu. Jadi intinya kalau menurut saya mau, insya Allah Ibu, kalau bisa seandainya kita sudah terjun di pramuka gitu, maka itu akan membuat kita lagi-lagi dan mau lagi gitu. Membuat kita, ini kenapa seperti ini kenapa saya tidak bisa. Artinya kita ada keinginan kita untuk belajar dan terus belajar. Mungkin gimana Ibu? Oh, iya Bu Meta, terima kasih jawabannya ya. Iya, terima kasih Bu Tia. Mungkin permasalahan itu sama Bu, bukan hanya di sekolah Ibu juga, banyak sekolah
sekolah dengan permasalahan yang sama gitu. Kalau boleh saya tahu di sekolah Ibu sudah ada yang punya sertifikat KMD Ibu atau KML? Itu sertifikat apa, Bu? Saya Sertifikat KMD atau KML itu kegiatan pelatihan untuk itu kursus Ibu. Kalau yang KMD itu kursus mahir dasar, kalau yang KML itu kursus mahir lanjut. itu untuk peserta didik atau untuk pembina, Bu? Untuk pembina itu Ibu. Oh, untuk pembina. Karena kan Ibu kan permasalahannya kurangnya skill di dalam itu gitu. Jadi kalau pembinanya harus punya itu ya, sertifikat KMD dengan KML itu. Tidak juga Bu sebenarnya gitu. Tidak harus pembina itu harus punya sertifikat itu. Yang jelas intinya mau bergerak gitu. Karena di dalam kegiatan pramuka itu kan kegiatan kita mau sukarela gitu loh Bu, intinya gitu. Kita mau mengembangkan waktu kita untuk kegiatan itu gitu. Otomatis dalam kegiatan pramuka itu juga menyita waktu kita ya pasti ya Ibu ya, menyita waktu gitu. Kadang-kadang ada guru yang ini kan waktu istirahat saya gitu, jadi dia kurang termotivasi untuk membimbing peserta didiknya dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kalau boleh saya tahu di sekolah Ibu ekskul pramukanya sudah terjadwal gitu gimana? Iya, kalau untuk pengembangan diri pramuka hari Sabtu, kalau untuk ekskulnya sendiri hari Jumat siang, Bu. Kalau jamu wajib, pramuka kan jamu wajib, Bu, di sekolah kami hari Sabtu ini. Kalau ekskulnya hari Jumat siang gitu. Berarti kalau misalnya hari Sabtunya itu biasanya kegiatannya apa aja, Bu? Nah, itu yang agak bermasalah, Bu. Kadang-kadang guru-gurunya itu kurang ini mungkin apa namanya kurang aktif karena itu tidak semua inilah mungkin kurangnya sosialisasi mengenai apa yang harus disampaikan waktu kegiatan pramuka ini. Karena ini kan tahun pertama juga, Bu ya. Jadi baru sama-sama belajar lah, Bu gitu. Boleh saya bertanya lagi, Bu? Kalau boleh saya tahu, karena ya memang sih segala sesuatu itu kita mesti butuh dukungan dari segala pihak gitu. Yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah sebagai Kamabiksus gitu. Kalau boleh saya tahu di sekolah Ibu sudah ada ketua gudeg Ibu? Sudah. Ketua gudeg. Artinya ketua gudeg beserta pembina. Pembina itu untuk pramuka itu satuan terpisah ya Ibu? Satuan terpisah di sini maksudnya satuan terpisah di sini. Ibu sudah bikin satuan terpisah? Oh, itu saya kurang tahu, Bu Meta. Oh, enggak saya cuma gini maksud dari satuan terpisah itu pembina untuk yang siswa putra itu pembinanya harus pa gitu, harus putra. Dan Oh iya. Harus putri gitu. Iya. Karena Iya dia tidak boleh dicampur. Kemudian untuk susunan strukturnya yang pertama itu yang pasti di atas itu Kamabigus ya Ibu. Kemudian di bawah Kamabigus itu ada ketua gudeg. Di bawah ketua gudeg itu pasti ada sekretaris, ada bendaharanya, kemudian ada pembina putra, ada pembina putri, kemudian ada pembantu pembina putra dan pembantu pembina putri gitu Bu. Dan kemudian kalau misal di sekolah kami masukkan untuk pembantu pembina dan anggota yang lainnya itu seluruh guru dan staf tata usaha itu kami masukkan ke dalam SK gudeg kami Bu, supaya maksudnya ada ini kekuatannya supaya
adalah tergerak Oke. mereka untuk Bu Meta. ikut di dalam kegiatan itu gitu. Oh, Iya Pak. Halo Bapak, Ibu Tia masih dengar suara saya? Halo, ya Bu Meta. halo, Jadi saya Bu ada pertanyaan Bu. eh, Saya ada pertanyaan Bu. Iya Pak Asrul, silakan Pak Asrul. Halo. Iya Pak. Iya silakan Bapak. Kedengaran Bu? Iya saya kedengaran Pak. Ini Bu, saya di sekolah pembina pramuka Bu. Iya Pak.